harus telepon setiap hari, harus video call setiap hari, harus tahu temennya siapa aja, pergi kemana aja sih gitu. Atau enggak, kamu nggak boleh pergi ya sama teman-teman yang lain, kamu harus pergi sama aku aja. Jadi kalau nggak pergi sama aku nggak kasih izin kamu pergi-pergi. Hai semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue, Mendy Mirasari, di channelnya Mendy Mirasari pastinya. Apa kabar buat kalian semuanya di Indonesia terutama? Gimana? Semoga sehat semuanya ya. Sehat pastinya kan, udah new normal, udah kembali aktivitas, kerja juga udah keluar rumah gitu. Jangan lupa maskernya, handgelnya, vitaminnya, pokoknya semuanya sehat. Dan kita berdoa sama-sama ya guys, semoga semuanya keadaan ini pulih kembali dan tahun depan sudah normal, amin. Buat kalian yang udah subscribe channel gue seperti biasa, thank you very much. Makasih banget kalian udah subscribe channel gue dan I do appreciate, dan semoga gue semakin termotivasi membuat konten yang memang berguna dan menarik pastinya. Nah buat kalian juga nih yang baru lewat nih gitu, yang tiba-tiba lagi ngeliat gue ngoceh-ngoceh gini, ngomongnya cepet banget bla 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 gitu, siapa sih gitu kan? Biasa, gue perantauan Indonesia di Belanda. Konten gue isinya share mengenai kehidupan di sini ya, pengalaman kerja atau ya pokoknya apa aja gue share di sini. Jadi kalau mau subscribe boleh banget. Nah hari ini hari yang cerah nih di Belanda ya. Cuacanya sekitar 25 derajat, udah memang musim panas. Dan kebetulan di hari yang cerah ini gue terinspirasi untuk mendiskusikan atau membahas topik mengenai seputar kandasnya hubungan cewek Indonesia sama bule Belanda gitu ya, atau sama pacarnya yang orang bule manapun gitu, nggak mesti bule Belanda sih, pokoknya putus di tengah jalan. Dan yang paling banget pengen gue bahas yang hubungannya tuh udah serius gitu ya, udah mau nikah gitu, udah tunangan juga, tahu-tahu putus di tengah jalan. Kenapa sih gue mau membahas ini? Jadi akhir-akhir ini gue kan sering iseng ngeliat berita gitu ya di Indonesia gitu, banyak beberapa artis Indonesia yang menjalin hubungan sama cowok bule gitu. Jadi udah mulai beberapa artis tuh ada yang memang akhirnya nikah, tapi ada juga yang akhirnya kandas di tengah-tengah gitu. Jadi memang lepas dari itu memang belum jodohnya, tapi ada juga sih sebetulnya faktor-faktor yang bisa kita ungkit kenapa jadinya mereka itu nggak berjodoh atau nggak nikah. Nah jadi gue udah ngerangkum 3 rangkuman nih ya. Jadi cerita yang gue rangkum ini sesuai dengan memang pengalaman yang gue ngeliat gitu ya di seputar lingkungan gue di Belanda ini, atau nggak dengar cerita dari temen gue yang ada di Indonesia gitu. Kenapa akhirnya mereka yang udah serius tahu-tahu udah nggak jadi nikah atau ditinggal mungkin sama bulenya atau gimana. Nah jadi gue tuh ngeliat komentar dari orang-orang Indonesia yang di YouTube gitu ya mengenai artis A atau B yang tahu-tahu nggak jadi nikah sama cowok bulenya. Komentarnya itu sangat memojokkan si cowok bulenya banget 100%, sampai seakan-akan si pihak perempuannya itu sangat benar-benar kayak victim banget, yang korbannya banget gitu. Maksud gue di sini adalah gue tidak berusaha membela si cowok bulenya itu, tapi hey guys gitu, be smart, cobalah kita lebih bijaksana. Maksudnya gini, jangan terlalu memojokkan yang satu aja atau yang satunya lagi. Kita tuh mesti lihat permasalahan dari keduanya dulu gitu kan ya, antara ceweknya atau antara si cowoknya gitu, dua-duanya kan ada problem. Itu kita mesti lihat di antara keduanya, nggak cuman memojokkan di satu pihak aja. Nah dari rangkuman yang udah gue bikin itu ya, salah satunya adalah menurut cerita yang ada gitu, salah satunya adalah mungkin kamu terlalu materialistis gitu ya, atau ceweknya itu terlalu sangat money oriented gitu. Jadi belum apa-apa misalnya gitu ya, baru memulai hubungan udah mulai minta-minta yang mahal, udah mulai minta dikirimin uang terus-terusan yang banyak, minta dibeliin mobil, minta dibeliin kado yang harganya puluh-puluh juta, pokoknya udah kayak begitu. Nah hal-hal tersebut itu di mata bule untuk awal ya pastinya dia lari ya guys. Soalnya gini, buat mereka itu cowok-cowok bule itu kalau udah serius banget, dan dia pengen banget yang namanya pembuktian dan saling membuktikan keseriusannya, apalagi cowoknya gitu. Mereka bakal ngebuktiin, gue pengen serius sama lo, mari kita bangun cinta kita berdua gitu kan, untuk menuju masa depan. Pokoknya dari nol dulu gitu. Cuman kalau belum apa-apa, dari ceweknya udah banyak nuntut soal money oriented, ya pastinya mereka lari. Sebetulnya kalau kita langsung bilang, oh berarti lo gak punya duit, lo pasti miskin kere,
Enggak juga guys, gini, orang bule itu hidupnya tuh simple ya. Sedari kecil tuh orang tuanya juga mengajarkan mereka untuk tidak hambur-hambur. Apalagi di Belanda nih gitu ya, di Belanda gitu cowok-cowok bule itu, cewek bule cowok bule sama. Ketika remaja biasanya mereka tuh udah punya kerja part time. Jadi mereka itu udah mulai nabung sedikit-sedikit ya untuk keperluannya nanti di masa depan gitu. Kalau mereka udah mulai lulus kuliah atau lulus SMA kan biasanya keluar dari rumah gitu, tinggal sendiri, mereka tuh punya tabungannya. Jadi di otak mereka itu tidak ada yang namanya menghambur-hamburkan uang untuk beli-beli hal yang nggak perlu. Dan lagi perempuan Belanda atau perempuan bule itu memang jarang ada yang materialistis biasanya ya. Kalau di kehidupan yang biasanya gitu, mereka nggak banyak nuntut minta beliin ini dan itu. Jadi kalau misalnya ada cowok bule yang tahu-tahu ngelihat, oh belum apa-apa, maintenance-nya si cewek ini tinggi banget nih, terus wah belum apa-apa, udah habis nih duit gua atau segala macem. Jadi dia ragu akhirnya. Jadi dia merasa nggak percaya diri dan mendingan ya udahlah gitu, mendingan nggak usah diterusin aja. Cuman jeleknya mungkin ada beberapa cowok-cowok bule yang pergi begitu aja tanpa jujur gitu. Jadi nggak berani ngomong karena udah kadung gitu, karena udah mau nikah gitu, udah undangannya udah kemana, dia jadinya nggak apa ya namanya, nggak ada waktu lagi buat mikir bersih, akhirnya pergi. Itu sih jeleknya. Nah, faktor yang nomor 2 nih, ini yang biasanya terjadi juga, yaitu mungkin kalian gitu ya, atau kita sebagai perempuan Indonesia terlalu memaksakan kehendak, yaitu terlalu memaksakan calon pasangan kita yang orang bule ini untuk pindah agama yang kita anut gitu ya. Gini guys, dalam hal ini kita nggak bisa ngejudge kalau bule itu nggak punya agama dan hidupnya itu berantakan lantas jadi orang kriminal dan jahat. No, gue pribadi juga nggak setuju. Gini, kalau memang kalian nih tertarik banget belajarin culture-nya Western, orang-orang bule itu memang sedari lahir ya, memang nggak disuruh harus percaya agama. Ini kalau gue bicara dari orang bule yang ada di Eropa. Gue nggak tahu kalau Amerika atau Italia mungkin lebih religius. Tapi kalau di Belanda gini, yang kayak Belanda gitu ya, Skandinavia, mereka sangat bebas. Di sini tuh free country. Kalian itu bebas memeluk agama atau tidak memeluk agama, itu boleh-boleh aja dan bukan hal yang kriminal gitu. Jadi kebudayaan mereka dari mereka lahir tuh mereka udah bisa apa-apa sendiri gitu kan. Nggak mesti berdoa, nggak mesti mikirin ada Tuhan atau enggak, itu udah biasa kalau di sini. Dan di sini pemerintah itu mikirnya urusan masing-masing. Jadi di sini tuh tidak ada hak kita mengatur atau menjudge seseorang karena dia tidak beragama pasti ini jahat, gimana nanti kalau di rumah ya, wah ini banyak ini itu. Enggak banget. Di sini orang yang tidak mempunyai agama atau tidak percaya dengan adanya ketuhanan itu sih masih normal aja hidupnya. Dia jadi guru, dia jadi dosen, dia kerja di kantor, dia bayar pajak, dia nggak bikin kriminal gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalian harus perhatikan. Kalian harus bicara baik-baik sama dia tanpa mengancam gitu. Jadi intinya tuh kalian tuh boleh ngomong kalau saya ini orang beragama dan saya tuh sekeluarga juga beragama, kira-kira nanti gimana ya. Jadi kalian tuh ngebahas pelan-pelan sama dia. Kalau gue pribadi sama suami gue, dia memang waktu kami menikah, kita menikah dengan cara akad nikahnya Islam gitu kan, sesuai dengan keluarga gue dan adat istiadat gue. Dan dia nggak masalah. Jadi dia oke-oke aja gitu, nggak. Pokoknya bule tuh simple banget. Nah, gue juga di situ nggak ngomong sama dia kalau nanti nih habis nikah kalau bisa lu ngejalanin apa yang seperti orang-orang Indonesia yang beragama jalanin ya, harus ibadah gini. Gue nggak pernah ngomong kayak gitu karena menurut gue itu masing-masing ya. Karena nantinya dia juga jadi lari. Dia pikir loh kok penting sekali gitu, karena gimana juga membangun hubungan pelan-pelan gitu kan antara kita berdua, itu yang utama dulu. Nah, kalau buat gue pribadi sih, gue memang tidak terlalu mempermasalahkan kalau gue sama pasangan gue itu beda keyakinan. Sejauh kita saling respect. Nah, yang nomor 3 adalah terlalu banyak menuntut. Nah, menuntut apa? Banyak tuntutannya. Jadi seringkali gue denger gitu ya, karakter cewek Indonesia itu pas pacaran sama bule, tuntutannya itu banyak banget. Harus telepon setiap hari, harus video call setiap hari, harus tahu temennya siapa aja, pergi kemana aja sih gitu, atau enggak
kamu nggak boleh pergi ya sama teman-teman yang lain, kamu harus pergi sama aku aja. Jadi kalau nggak pergi sama aku nggak kasih izin kamu pergi-pergi. Itu kayaknya nggak bisa tuh guys. Nah, secara ya budaya bule itu free banget. Free-nya tuh bukan jangan mikirin negatif free yang gimana, tapi maksudnya free, dia bebas berteman dengan siapa aja gitu, dan dia pegang teguh komitmen ya. Jadi kalaupun dia punya teman banyak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dia masih tahu jaga batasan dan jaga jarak harus gimana sama teman-temannya atau sama sahabatnya. Itu yang beda lawan jenis gitu istilahnya. Jadi kita nggak perlu ketakutan atau ngatur-ngatur banyak. Yang ada dia merasa dikekang, dan ya udah dia akhirnya nggak percaya sama kamu. Karena buat bule itu suatu hubungan tuh dijalani dengan santai biasanya, egonya tuh nggak banyak gitu ya. Maksudnya mereka itu simple, jadi mereka itu menghargai kamu boleh main sama siapa aja, dia boleh main sama siapa aja, karena yang ada di otaknya dia adalah komitmen. Aku ada pasangan di rumah, aku tahu harus gimana ketika bergaul di luaran sana gitu. Jadi jangan ada kalian banyak nuntut tuh yang ala Indonesia yang pokoknya harus sama gue setiap saat. Gue nggak tahu kalau di luar sana mungkin ada yang kayak gitu, tapi kalau gue sama suami gue sih biasa aja, karena pertama gue kenal dia pun dia udah ngeliatin ke gue temennya tuh banyak. Ada sih kadang-kadang gue ngerasa yang siapa tuh kok ada juga perempuan atau gimana, tapi ternyata ya gue udah biasa ya, memang itulah mereka ada saat-saatnya untuk harus juga sama temennya gitu. Jadi nggak bisa dipaksa sama dikekang. Oke guys, jadi sekian dulu topik hari ini mengenai faktor-faktor apa sih yang bikin cowok bule atau pacar bule kita yang ninggalin kita atau nggak jadi nikah. Jangan berpikiran negatif dulu guys, kita mesti ngeliat dulu sisi dari kedua permasalahannya gitu. Jadi jangan terlalu memojokkan satu sama lain gitu. Dan mudah-mudahan kalian suka videonya dan berguna gitu. And thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.